warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami bersama dengan tokoh masyarakat sekarang saat ini, yaitu Bang Mulyana dengan Bang Sabri Saiman. Oke Bang Sabri, izin perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Sabri Saiman yang pernah menjadi anggota DPR masa jabatan 2004-2009 dari Partai Amanat Nasional, tapi bukan dari utara, tapi dari Bogor. Dari Bogor. Dan saya lahir di Aceh, sudah mengelana dari Sabang sampai ke Merauke, hingga saya mengenal apa arti nasionalisme. Wah, keren Bang Sabri, keren banget. Oke Bang, Bang Sabri ini dikenal di Jakarta Utara lebih ke tokohannya. Apalagi Bang Sabri ini udah berkelana banyak sekali organisasi-organisasi yang memang merangkul atau dirangkul dengan Bang Sabri Saiman. Organisasi apa aja sih Bang Sabri? Saya mulai itu dari waktu saya muda. Saya masih di SMA, di Taman Siswa Medan, tempat lahirnya pemuda Pancasila di Jalan Tilak. Ya, yang waktu itu ketuanya, pencetus ide itu adalah almarhum Effendi Nasution. Itu senior saya. Yang kedua, saya pertama tentu masuk ke organisasi ya pemuda Pancasila. Di PP ya? Ya. Yang kedua, setelah saya kuliah, masuk fakultas kedokteran tahun 64, ya, saya masuk ke organisasi HMI. Yang pada saat itu sedang hebat-hebatnya terjadi polarisasi cara berpikir dan berpolitik yang kemudian menimbulkan satu peristiwa besar, ya, G30 SPKI. Nah, disitulah saya mengenal bagaimana sejarah bangsa ini, ya, tidak pernah bisa disatukan. Tahun 65, atas permintaan Aid pada Bung Karno untuk membubarkan HMI, disitulah peran saya mulai muncul. Nah, saya jadi sekjen pertama Himmah untuk menghindari terjadinya kevakuman di HMI, yaitu Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah. Padahal saya orang Muhammadiyah, tapi karena ini untuk perjuangan kita tidak bicara itu. Nah, itu peristiwa besar, luar biasa. Memang menjadi saksinya ya? Saya pelaku. Dan menjalani. Luar biasa. Saya aja aktivis. Masalah soal radikalisme, yang saat ini radikalisme itu menurut pandangan Bang Sabri apa sih? Pengertian radikalisme ini jangan kalau saya mempertahankan keyakinan saya, mempertahankan saya punya cara berpikir itu dianggap radikal. Bukan. Jangan. Justru kita harus melihat, ya, apakah kemudian radikalisme ini menjadi satu pola untuk memojokkan, menyudutkan kelompok tertentu. Itu kan tidak boleh. Kita sebagai warga negara yang sudah kita setuju bersama Pancasila sebagai pengikat. Kenapa kita bilang mesti radikal? Justru ide-ide, pemikiran-pemikiran dari semua kelompok masyarakat itu harus kita tampung. Yang di zaman Pak Harto itu namanya BP7 dulu. Betul? Nah. Oke. Bilang pendidikan itu mulai dari rumah. Sekolah itu hanya kita titipkan anak kita, putra putri kita. Kesalahan terbesar adalah bagaimana kepala rumah tangga melihat, mengawasi, bukan hanya di rumah tangga, tapi sekeliling tetangga kita, lingkungan kita harus jaga.
Radikalisme itu sebenarnya bukan suatu hal yang perlu ditakuti. Begitu ada gejala ya kita datangi. Kenapa? Oh, penyebabnya karena orang tuanya tidak mampu memberi makan, hingga anaknya tidak terawat, tidak jamin. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Bukan hanya kepala keluarga, tapi tetangga juga. Lebih-lebih unsur pemerintahan yang ada di setiap daerah itu. Setuju nggak Pak Bang Sabri kalau radikalisme disangkutkan pautkan ujung-ujungnya adalah terorisme? Begini ya, terorisme itu kan berasal dari kata teror, menteror, memojokkan. Apakah pantas Anda mewawancarai saya, kemudian keluar kata-kata saya yang agak sedikit berlainan dengan pendapat Anda, terus Anda bilang saya terorisme? Nggak bisa kan? Yang kedua, terorisme ini adalah hasil dari olahan dalam kehidupan dunia yang memojokkan satu kelompok atau dulu yang namanya rasialisme. Itu kan berasal dari sana. Waktu kita merdeka ada enggak? Rasialisme, radikalisme? Enggak ada. Nggak ada kan? Kenapa sekarang muncul? Karena kepentingan Satu kelompok, golongan atau masyarakat dunia yang sedang seperti sekarang contohnya di Ukraina. terakhir Pak Bang Sabri. Radikalisme bisa memecah persatuan dan kesatuan. Kita ini yang Indonesia kurang sekali tentunya hati nurani dan nasional. Bagaimana sih pendapat Bang Sabri untuk perkembangan anak-anak kita di luar sana penonton saya? Sudah nyampe ya kalau radikalisme bisa kita tangkal dari dulu. Makanya saya yang bersama sudah almarhum dan ya, membangun pendidikan usia dini, PAUD, yang kemudian dipakai, ditelaah di zaman Bambang Sudibyo sebagai menteri hingga sekarang itu menjadi satu dirjen sendiri kan. Kita pendidikan itu tadi. Yang kedua, kalau kita bicara soal radikalisme, apakah ini menyangkut masalah kepentingan nasional atau kepentingan kelompok? Nah, itu harus kita bedakan. Makanya saya di tahun 99 untuk menghilangkan friksi-friksi berpolitik, berdemokrasi yang baik, saya bikin tim waktu itu rekonsiliasi nasional. Tahun berapa itu? 99. Saya jumpai waktu itu almarhum Ruslan Abdul Ghani masih hidup. Dia terkejut. Tapi ada beberapa sempilan masyarakat yang menolak dengan alasan macam-macam. Saya tinggalkan. Nah, Anda tadi datang lihat kan? Itu dalam rangka untuk mengurangi beban pemerintah. Luar biasa ya Bang. Saya akan melakukan satu kerja di mana akhirnya bermuara kepada rekonsiliasi nasional. Bukan rekonsiliasi partai politik, tapi kepentingan nasional kita, bangsa dan tanah air, tempat darah dan tumpah darah kita. Jadi demi bersatunya Semua. Mary ya, dan daripada tetap pada ideologi kita ya pada Dengan tagline dari apa? Dari utara merajut Indonesia. keren ya temanya, tagline-nya. Itu mau kapan tuh tandingnya? Tanggal 27. 7 bulan Mei ini? Ya, Itu di mana Bang? nanti kita bikin acara tuh secara besar-besaran di GRJU. Merajut dari utara merajut Indonesia. Nanti itu akan disambangin berapa ormas atau Semua yang telah menandatangani Fakta Integritas Jakarta Utara Rumah Kita. ada berapa tuh? Nanti kau lihat nanti buktinya. Oke? Oke, iya Bang, terakhir Bang. Berapa sih organisasi selain PP dan HMI tadi yang sudah Bang Sabri geluti dari zaman muda dulu sampai hari ini? Terlampau banyak.
Apa tuh? Apa yang? Ya, salah satunya itu sampai saya digelar Ki. Ki itu penghormatan luar biasa kepada tokoh Ya. oleh Taman Siswa. Ikatan alumni Taman Siswa di HMI, di apa namanya, ICMI, di KAHMI. Ini tokohnya. Itu di ISMI di KAHMI itu Nasional. Iya kan, tokoh nasional. Itu sebagai apa di sini? Saya Ketuanya atau bendahara umum. selalu di bendahara umum? Tokoh-tokoh nasional. Tapi saya tidak pernah muncul. Karena bukan penampilan, tapi Pemikiran ya. Dan ide-ide mungkin. makanya janganlah kita menganggap pandangan-pandangan kepada orang yang tidak berpunya itu rendah. Kekayaan sebenarnya itu ada di Pesannya menarik ya Bang. Abang merangkul dari utara merajut Indonesia. Dan nanti adalah cita-cita Abang adalah merangkul semua yang ada di bermula Makanya utara dulu. mungkin Jakarta Utara ini sebagai miniatur Indonesia. Karena memang ada segala sesuatu dari utara. Betul. Oke. Menarik. Terima kasih Bang wawancara kita kali ini. Wawancara kita hari ini adalah pesannya menarik sekali dari bangsa bisa dimakan tokoh masyarakat dan tokoh politik mungkin ya Bang ya, dan tokoh nasional kita yang berasal dari utara. Beliau bercita-cita ingin merajut Bhinneka Tunggal Ika dengan ideologi tetap dengan Pancasila dan menjunjung norma-norma kehidupan berbangsa dan negara dengan tagline dari utara merajut Indonesia. Terima kasih. Kali ini pesan dan pesannya beliau sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.